Setelah kemarin kita membahas tentang perselisihan antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan Prabu Pucuk Umun, hari ini kami ingin berbagi kisah mengenai keberadaan Sultan Maulana Hasanuddin dengan Masjid Agungnya. Kehadiran kami malam ini di Masjid Agung Banten bukan tanpa alasan. Kami hadir selain untuk mengunjungi dan beribadah di Masjid Agung Banten, kami juga sudah ada janji dengan salah seorang pengurus makam Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau akan sedikit berbagi tentang sejarah yang menyangkut Sultan Maulana Hasanuddin berikut keluarganya. Sembari menanti kehadiran beliau, kami mencoba mengeksplor dalam masjid maupun luar masjid yang diyakini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dibangun di masa kepemimpinan awal Banten pada masa Sultan Maulana Hasanuddin 1552 Masehi hingga 1570 Masehi. Baru pada tahun 1556 masjid ini dibangun dan dilanjutkan hingga masa Kesultanan kedua yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf 1570 hingga 1580 Masehi. Berdiri di atas tanah seluas 1,3 hektar, Masjid Agung Banten ternyata diarsiteki oleh Cek Ban Cut, arsitek asal Tionghoa. Salah satu ciri khas dari Masjid Agung Banten adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok. Pada jarak 10 meter dari kolam bagian timur depan masjid, terdapat bangunan lain, yaitu menara dengan tinggi 23 meter. Menara ini dibangun pada abad ke-18 Masehi dan terdapat 82 buah anak tangga untuk sampai ke atas. Akhirnya setelah mengeksplor beberapa bagian masjid, kami mencari info mengenai keberadaan Ustadz Ozi. Dan ternyata orang yang ditunggu hadir membawa kami ke dalam area pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin itu utusan dari bapaknya Tuan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon ya Pak ya. Beliau diutus untuk menyebarkan Islam di Banten melalui pesisir. Dulu katanya Banten ini ya laut Pak ya, sampai berapa kilometer. Ini aslinya di sini lautan, akhirnya jadi daratan di sini. Ya. Secara singkat, Sultan Hasanuddin ia mengembangkan Islam, mendirikan kerajaan dengan nama Kerajaan Surosoan yang hancur porak-poranda dengan bom Belanda ya, yang diteruskan dengan anak-anak cucunya. Ya, masa kejayaan ada di Sultan Agung Tirtayasa, lalu diwariskan kepada anaknya Sultan Haji. Ya, di masa Sultan Haji itulah hancur. Jadi singgah sananya atau tempat tinggal ya Pak ya, tempat tinggal itu Surosoan di sana di depan. Beliau semasa hidupnya ini dinamakan kholwat di sini sampai dijadikan pemakaman beliau. Jadi ada kaitannya makom di sini dengan masjid kok berdekatan sekali. Justru di masa hidupnya juga ya beliau itu dari masjid itu ke kholwat di sini, maka sampai dimakomkanlah di kholwatnya.
Jadi di dalam itu berapa kerajaan? Ada Sultan Ageng Tirtayasa, ada Sultan Muhammad Yahya, Sultan Hasanuddin dengan permaisurinya, Sultan Abdul Fadl dengan permaisurinya, Sultan Haji dalam. Nah, di sini seperti teralis di belakang saya ini, ya, ini yang dikasih ciri teralis sama saja dengan Raja Banten, karena Banten itu mempunyai sampai 21 kerajaan, termasuk ini yang di dalam. Ya. Dan pemakamannya termasuk di kidul juga ada 12 makom. Di sini 7, di kidul 12, termasuk ini 2, Sultan Zainul Mahasin dan Zainul Abidin, katanya seperti itu. Sultan terakhirnya Banten itu di Surabaya. Iya. Iya, Sultan terakhir Banten itu di Surabaya. Sultan Syafiuddin namanya. Itu. Iya, Sultan Syafiuddin di Boto Putih. Iya. Saya pernah di sana, pernah ziarah ke sana. Artinya beliau itu ya katanya dibuang ke Digul menyebarkan Islam di sana, di Digul, di Papua ya, Digul itu ya. Sampai ya menyisir sampai ke Surabaya, diambil mantu oleh Sunan Ampel. Iya. Iya, entah dari keponakan apa dari sepupunya Sunan Ampel ditikahkanlah sama Sultan Syafiuddin, ya menurunkan keturunan sampai kehidupannya di sana, dimakamkan di sana. Kalau di Pulau Cangkir, menurut sejarah itu putra dari Sultan Maulana Hasanuddin, itu dari istri Selir. Iya. Terus yang di Gunung Santri Syekh Muhammad Soleh itu disebut dengan Cili Kored. Ya, Cili itu bahasa kitanya sahabat ya, Pundakawan. Pundakawan Sultan itu kan 4, mempunyai sahabat 4. Cili Kored, Cili Gelebeg, Cili Mandira, ya. Terus satu lagi, lupa ya, Cili Gledek ya. Nah, 4 sahabat itu. Ya, disebut dengan Cili Koret yang di Gunung Santri. Jadi hubungannya itu dengan Kanjeng Sultan sahabat. Iya, yang membantu. Ya, dalam sejarah katanya yang dijadikan yang mengalahkan Pucuk Umun itu adalah Syekh Muhammad Soleh.